Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi saudara dalam kuliah kita pada hari ini. Pada hari ini saya akan coba melanjutkan materi kuliah yang dulu pernah sudah saya sampaikan, yaitu tentang uji hipotesis. Kalau pada sebelumnya kita coba membahas tentang uji rata-rata, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas tentang uji proporsi. Saudara, di dalam uji proporsi sama halnya dengan uji hipotesis, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Jadi, coba ini bisa kita lihat, sekali lagi untuk H0 itu pasti sekali lagi bentuknya adalah B sama dengan B0, kan seperti itu. Kemudian hipotesis alternatif, ini sering saya ulang-ulang, hipotesisnya bisa berbentuk 3, yaitu bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa, atau tidak sama dengan demikian. Sekali lagi, kalau pada uji hipotesis di dalam proporsi, maka kita statistik ujinya, saudara, ini adalah Z sama dengan X dikurangi NP0, dibagi dengan akar NP0 dikalikan dengan Q0. Saudara, Q0 ini apa? Q0 ini adalah 1 dikurangi dengan P0, kan demikian. Ya, jadi kita bisa menuliskan seperti ini untuk setnya, atau setnya bisa saudara nyatakan sebagai set hitungnya, atau setnya bisa saudara nyatakan sebagai P topi dikurangi dengan P0, saudara. Dibagi dengan akar P0 Q0 per N, kan demikian. Lalu apa P topinya atau P hat-nya? P hat-nya adalah X dibagi dengan N. Kemudian seperti halnya untuk uji rata-rata, wilayah kritisnya pun ini juga akan dibedakan menjadi 3. Jadi yang pertama ini adalah wilayah kritis untuk hipotesis alternatifnya adalah P kurang dari P0, kan demikian. Yaitu Z kurang dari min Z alfa, kan seperti itu. Atau ini biasanya kita sebut sebagai uji kiri, kan seperti itu. Kemudian kalau uji kanannya, jadi hipotesis alternatifnya P lebih dari P0, maka wilayah kritisnya atau wilayah tolak H0-nya adalah Z lebih dari Z alfa. Sedangkan kalau uji dua arah, saudara, uji kiri dan uji kanan, maka di sini wilayah kritisnya adalah Z kurang dari min Z alfa per 2 dan Z lebih dari Z alfa per 2. Jadi alfanya jangan lupa ini nanti akan kita bagi menjadi 2 ketika kita mengatakan uji kita adalah uji dua arah atau uji dua sisi. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, ini adalah berhubungan dengan dua populasi, proporsi dari dua populasi. Ini ada dua macam, saudara harus hati-hati, yaitu ketika H0 kita adalah P1 sama dengan P2. Atau yang kedua, yang nomor 3 ini adalah P1 min P2 sama dengan D0, saudara. Kalau H0 kita bentuknya P1 sama dengan P2, atau P1 min P2 sama dengan D0, ini maka saudara harus hati-hati, kan demikian. Karena berbeda cara penghitungan set hitungnya. Jadi set hitungnya, kalau untuk P1 dan P2, maka set hitungnya sama dengan P1 topi dikurangi P2 topi dibagi dengan akar P topi Q topi seper N1 tambah seper N2. Saudara, P topi Q topi ini apa? P topi ini adalah X1 ditambah X2 dibagi N1 plus N2. Ya. Ini adalah merupakan P gabungan dari proporsi dari populasi yang pertama atau sampel yang pertama dengan sampel yang kedua, kan demikian. Sedangkan P1 topi adalah X1 per N1, P2 topi adalah X2 per N2, kan demikian. Begitu juga untuk wilayah kritisnya saya kira sama, kita pembandingannya Z kurang dari
min Z alfa untuk satu sisi, Z lebih dari Z alfa untuk satu sisi atau satu arah ya, sama dengan yang di atas. Kemudian untuk yang dua sisi atau dua arah, Z kurang dari min Z alfa per 2 dan Z lebih dari Z alfa per 2. Dan ini adalah uji apabila P1 min P2 sama dengan D0. Jadi kita tidak perlu menghitung P topi seperti pada langkah yang pertama. Jadi kita satukan proporsi dari populasi yang pertama dan proporsi dari populasi yang kedua. Pada situs yang kedua, ini tidak perlu kita lakukan, kita langsung P1 topi dikurangi dengan P2 topi dikurangi D0. D0-nya berapa, saudara? Kita mau uji ini. Bagi akar P1 topi atau P1 head kali Q1 head dibagi N1 ditambah P2 head kali Q2 head dibagi N2. Apa Q1 topi? Q1 topi adalah 1 dikurangi P1. 1 dikurangi P1 topi. Ya. Saya kira harus saudara perhatikan bahwa QI topi adalah 1 dikurangi dengan PI topi. Kan. Nah, saya kira untuk wilayah kritis atau wilayah tolak H0-nya, ini sama saja dengan yang di atas. Kan. Saudara, ini adalah sebagai suatu contohnya. Ini misalkan suatu obat penenang ketegangan syaraf diduga hanya 60% efektif. Seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan obat penenang jenis baru dengan memberikan kepada 100 orang dewasa penderita ketegangan syaraf yang dipilih secara acak. Jadi ini akan menguji efektivitas dari obat ketegangan syaraf yang baru, kan seperti itu ya. Dipilih banyak sampelnya adalah 100, saudara. Hasilnya menunjukkan bahwa obat baru tersebut 70% efektif. Ini secara statistik setelah diperiksa 70% efektif. Apakah ini merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru lebih baik daripada obat yang sekarang beredar? Saudara gunakan ini maksudnya alfanya ya ini ya. Gunakan alfanya adalah sama dengan 5%. Kan? Atau gunakan taruh nyatanya adalah sama dengan 5%. Ini coba ini kurang, coba nanti saudara tambahi ya, gunakan alfanya sama dengan 5%. Bagaimana saudara cara kita uji proporsi ini? Yang pertama adalah saudara tentukan H0-nya dulu. H0 saja P sama dengan 0,6. Kemudian kita mengatakan itu efektif apabila proporsi yang baru itu lebih dari 0,6. Maka ini masuk pada hipotesis alternatifnya. Kan demikian. Kemudian alfanya berapa? Besar taraf nyatanya berapa? Besar taraf nyatanya adalah 0,05. Nah, saudara, daerah kritis. Apa daerah kritis itu? Daerah tolak H0 ya. Bagaimana daerah tolak H0-nya apabila set hitungnya, apabila nilai setnya atau set hitungnya lebih dari 1,645. Ya. Jadi ini uji satu arah tapi kanan kan seperti itu ya. Jadi set hitungnya lebih dari 1,645. Kemudian saudara dari yang diketahui X-nya 70, N-nya 100 kan seperti itu ya. P0-nya adalah 0,6 dan Q0-nya adalah 0,4. Maka ini kalau saudara masukkan X dikurangi NP0 dibagi akar NP0 Q0 sama dengan 70 dikurangi dengan 60 dibagi dengan akar 100 kali 0,6 kali 0,4 sama dengan 2,04. Kemudian ini saudara, ini kita bandingkan dengan 1,645. Jadi hasilnya pasti sudah masuk daerah kritis. Oleh karena tolak H0, jadi obat baru tersebut memang lebih manjur secara statistika. Ini bisa kita buktikan kan seperti itu dengan uji yang sudah kita lakukan. Baik saudara, saya kira itu untuk uji satu populasinya. Kemudian ini ada uji untuk dua populasi, proporsi dua populasi. Ini misalkan saudara pemungutan suara diambil dari penduduk kota dan kabupaten.
untuk menentukan apakah setuju dengan rencana pembangunan terminal bersama. Nah, jadi ini misalkan ada kota dan kabupaten, mereka saling bekerja sama untuk membangun terminal secara bersama, saudara. 130 dari 300 penduduk kota itu setuju, ya. Jadi ada 130 dari 300 penduduk kota setuju. Sedangkan 230 dari 450 penduduk desa itu yang setuju kan demikian. Apakah dapat disimpulkan saudara di sini bahwa proporsi penduduk kota yang setuju lebih kecil dibandingkan proporsi penduduk desa yang setuju? Coba kita gunakan taraf nyata 5%. Bagaimana saudara kita menghitung ini? Ya, saudara, jadi ini ada tuh ada sedikit perubahan, ternyata banyak penduduk desanya di sini adalah bukan 450, namun di sini adalah 500 kan seperti itu ya. Jadi penduduk desanya di sini bukan 450, akan tetapi penduduk desanya adalah 500. Jadi nanti ini bisa saudara betulkan 450 ini coba kita ganti dengan 500 kan demikian. Nah, kemudian saudara, karena penduduk desanya 500, maka kita punya XK 130, Hanolnya dulu ya. Hanol PK sama dengan PD, maksudnya proporsi penduduk kota yang setuju sama dengan proporsi penduduk desa yang setuju. Kemudian hipotesis alternatifnya, proporsi penduduk kota yang setuju itu kurang dari proporsi penduduk desa yang setuju. Kemudian ini alfanya adalah 5%. Kemudian sama dengan 0,05. Seperti tadi, karena PK kurang dari PD, untuk hipotesis alternatifnya, maka ini kita uji kiri, kan seperti itu. Uji kiri. Sehingga daerah kritisnya atau daerah tolak Hanolnya adalah Z kurang dari 1,645. Dan coba saudara tentukan berapa PK toppingnya, proporsi penduduk kota yang setuju secara sampel adalah 130 dibagi 300. Ini adalah sama dengan 13/30. Sedangkan penduduk desanya adalah 230/500 atau 23/50. Kemudian P topi gabungannya adalah ini saudara, 130 ditambah 230 dibagi 300 plus 500. Kenapa kita menggunakan yang ini? Karena kita bentuk Hanol kita, sekali lagi, karena bentuk Hanol kita bentuknya adalah yang ini saudara, P1 sama dengan P2 ini. Bukan P1 min P2 sama dengan D0, kan seperti itu. Jadi bentuknya adalah bentuk yang kedua. Jadi ini harus, ini perlu kita gunakan P topinya ini. Ya. Jadi P topinya adalah 130, X-nya ditambah XD-nya 230, dibagi 300 plus 500. Ini kalau saudara jumlahkan 360 dibagi 800. Saudara, ini kita bagi 40. Jadi ini 9/20 ya. Kalau kita coba sederhanakan. Nah, di sini dengan demikian nanti akan saudara peroleh Z hitungnya berapa? 13/30 dibagi dengan 23/50 dibagi akar, ini saudara, 9/20 kali 11/20 dikali 1/30 ditambah 1/50. Jadi ini adalah P topinya, di mana tadi kita sudah memperoleh 9/20, kemudian ini adalah Q topinya, yaitu 1 dikurangi 9/20, yaitu 11/20. Ya, jadi dikalikan dengan 1/30 ditambah 1/50, ini kalau saudara hitung nilainya adalah negatif 0,2321. Contoh 2 untuk yang contoh 3 ini, dan contoh 2, ujilah bahwa selisih proporsi penduduk desa yang setuju dibandingkan proporsi penduduk kota yang setuju kurang dari 3%. Nah ini, kalau seperti ini,
kita masuk pada uji yang ini, saudara. Uji yang ini. Jadi P1 min P2 kurang dari 3%. Nah ini. Jadi ada nilai D0-nya. Ya. Jadi ini ada nilai D0-nya. D0-nya adalah 3% ini. Nah, kemudian bagaimana kita menyelesaikan ini? Bisa saja ini, saudara. PD min, jadi proporsi penduduk desa dikurangi proporsi penduduk kota itu sama dengan 3%. Sekali lagi, untuk H0 itu pasti sama dengan. Kemudian yang berikutnya, proporsi penduduk desa kurang dari proporsi dikurangi proporsi penduduk kota itu kurang dari 3%. Ini untuk hipotesis alternatifnya kan demikian. Dari sini alfanya 0,05, daerah kritisnya sekali lagi ini karena kurang, maka di sini kita Z kurang dari 1,645. Kemudian di sini akan saudara peroleh karena XK-nya 130, NK-nya 300, XD-nya 230 dan ND-nya 500, maka di sini kita peroleh P topi head-nya PK head-nya adalah 130 per 300, 13 per 30, dan PD head-nya adalah 230 per 500, 23 per 50. Nanti kalau saudara hitung, ini menjadi apa ini? Saja menjadi 23 per 50, ini adalah proporsi penduduk desa dugaannya, 23 per 50 dikurangi proporsi penduduk kota dugaannya, atau PK head-nya 13 per 30 dikurangi D-nya 3%, yaitu 0,03. Kemudian dibagi dengan akar, ya sekali lagi ya, dibagi dengan akar, saudara harus memilih rumus yang ketiga. Ya. Jadi P1 head atau PD head dikalikan dengan ID head dibagi N-nya, ND-nya 500. Ditambah PK head 13 per 30 dikalikan QK head 17 per 30 bagi dengan 300. Jadi ini hasilnya adalah 4,6874. Karena dia 4,6874, maka ini coba kita masuk terima total H0. Oh, 4,6874. Jadi karena ini batasnya di negatif 1,645, saudara. Ini 4, jadi pada daerah yang di sebelah kanan negatif 1,645 ini. Oleh karena itu dia masuk pada daerah terima. Dengan demikian keputusan kita adalah terima H0. Ya. Dan kesimpulannya adalah selisih proporsi penduduk desa yang setuju lebih kecil dibandingkan proporsi penduduk desa penduduk kota yang setuju lebih dari atau sama dengan 3% dengan taraf kepercayaan 95%. Jadi selisih proporsi penduduk desa yang setuju lebih kecil dibandingkan proporsi penduduk kota yang setuju lebih dari atau sama dengan 3%. Jadi karena kita terima H0, saudara, jadi itu saja yang kita terima ini. Ya, yang kita terima adalah yang sama dengan ini. Cuma sama dengan di sini nih, karena hipotesis alternatifnya adalah kurang dari, ini mengandung arti lebih dari atau sama dengan. Ya. Oleh karena itu, kesimpulan kita adalah selisih proporsi penduduk desa yang setuju lebih kecil dibandingkan proporsi penduduk kota yang setuju lebih dari atau sama dengan 3%, lebih dari atau sama dengan 3%. Jadi maksudnya lebih dari 3%. Saudara. Ini kita gunakan taraf kepercayaan 95%. Saudara, saya kira itu kuliah kita untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat sebagai pelengkap kuliah saudara. Sekali lagi, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.